Stoicisme bukanlah satu-satunya ajaran filsafat tentang cara hidup yang baik. Ada banyak alternatif pemikiran lain dari filsuf-filsuf sepanjang sejarah untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana seharusnya seorang manusia hidup di dunia ini secara bermakna dan bahagia. Pemikiran filsafat tentang ini disebut dengan etika. Di seri kali ini kita akan membahas berbagai pemikiran etika dari filsuf sepanjang sejarah. Setelah di video sebelumnya kita membahas pemikiran etika dari filsuf besar zaman Yunani kuno, yakni Plato, kali ini giliran muridnya, yakni Aristoteles, yang juga tidak kalah terkenalnya dan tidak kalah besar juga pengaruhnya. Meski dirinya adalah murid Plato, Aristoteles tidak hidup di bawah bayang-bayang Plato dengan hanya sekedar mengikuti ajaran gurunya itu. Aristoteles juga mengembangkan konsep pemikirannya sendiri, termasuk dalam hal etika. Aristoteles lahir di Stagira, daerah Trakia, Yunani Utara, pada tahun 384 sebelum Masehi. Di usia 18 tahun dia masuk ke Akademia, sekolah yang didirikan oleh Plato di Athena. Selama 20 tahun dia menjadi murid Plato atau hingga tahun 347 sebelum Masehi. Pada tahun 342 sebelum Masehi, dia diangkat menjadi pendidik Iskandar Agung Muda di kerajaan Raja Filipus dari Makedonia. Pada tahun 335 sebelum Masehi, dia kembali ke Athena dan mendirikan sekolah yang bernama Likaion, juga disebut sekolah Peripatetik. Ini sebenarnya adalah pusat penelitian ilmiah. Namun tahun 323 sebelum Masehi, setelah Iskandar Agung meninggal dunia, ia harus melarikan diri dari Athena karena dituduh menyebarkan ateisme, persis seperti yang terjadi pada Socrates, guru Plato, 80 tahun sebelumnya. Aristoteles meninggal di usia 62 tahun pada tahun 322 sebelum Masehi. Jika kamu sudah menonton video sebelumnya, kamu tentu ingat bahwa ajaran Plato tentang etika bersifat idealis. Plato memperkenalkan konsep idea-idea abadi dan sang baik dalam mengembangkan pemikiran sistematisnya tentang etika. Bagi Plato, hidup yang baik adalah hidup yang mengarah kepada sang baik atau sang ilahi yang abadi. Aristoteles tidak setuju dengan Plato. Dirinya mengembangkan konsep etika yang lebih bersifat empiris atau berdasarkan pengalaman manusia dalam realitas indrawi. Jika Plato menyebutkan bahwa adanya kenangan tentang idea pohon dalam jiwa manusialah yang menyebabkan manusia tahu bahwa sesuatu itu adalah pohon ketika melihatnya, Aristoteles berpendapat bahwa setelah melihat banyak pohonlah manusia akhirnya membentuk konsep abstrak dalam pemikirannya tentang pohon yang sifatnya universal. Oleh karena itulah, dalam lukisan terkenal karya Rafael Sanzio yang berjudul School of Athens, dia menggambarkan Plato menunjuk ke atas, sedangkan Aristoteles menunjuk ke bawah. Ini mencerminkan pemikiran Plato yang idealis dan Aristoteles yang empiris. Aristoteles bertanya tentang bagaimana seharusnya hidup yang baik itu dijalankan. Hidup yang baik itu artinya hidup yang bermutu, bermakna atau terberkati. Hidup yang terasa penuh, memuaskan, dan menenteramkan. Hidup yang berbeda dibanding yang dijalani oleh hewan. Sebab jika hanya sekedar hidup, apa bedanya manusia dengan hewan? Hewan hanya sekedar bertahan hidup, sedangkan manusia harus mengusahakan hidup yang bermakna. Hasrat untuk hidup bermakna itu ada di hati manusia, dan sulit dijelaskan mengapa itu ada. Pertanyaan etika bukanlah tentang mengapa hasrat hidup bermakna itu ada, melainkan bagaimana memenuhi hasrat itu, bagaimana menjalani hidup yang bermakna. Aristoteles merenungkan pertanyaan itu. Jawaban pertama yang diberikannya adalah bahwa hidup manusia akan bermakna dan bermutu jika makin mencapai tujuannya. Dengan mencapai tujuannya, manusia mencapai dirinya sepenuh-penuhnya. Kini muncul pertanyaan berikutnya. Apa tujuan manusia? Jawaban Aristoteles, apapun tujuan manusia, itu harusnya sesuatu yang baik dan bernilai. Nilai itulah tujuannya. Kini muncul pertanyaan berikutnya. Nilai yang seperti apa? Aristoteles menjawab, ada dua jenis nilai, yakni nilai yang dituju demi tujuan yang lebih jauh, dan nilai yang dituju demi nilai itu sendiri. Sebagai contoh, manusia bekerja demi mendapatkan uang. Namun, uang itu adalah nilai yang dituju bukan demi uang itu sendiri, melainkan demi tujuan lain yang lebih jauh. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, mewujudkan keinginan, membahagiakan keluarga, dan lain-lain. Banyak nilai yang dituju manusia bukanlah tujuan akhir. Pendidikan dicari bukan demi pendidikan itu sendiri, melainkan demi pekerjaan misalnya. Demikian juga, pekerjaan dicari bukan demi pekerjaan itu saja, melainkan demi penghasilannya. Demikian seterusnya. Pada akhirnya harus ada nilai yang menjadi tujuan akhir yang dicari demi nilai itu sendiri. Lalu nilai apa yang dicari demi nilai itu sendiri? Jawaban Aristoteles adalah kebahagiaan. Menurut Aristoteles, kebahagiaan adalah tujuan akhir manusia. Apabila dia sudah bahagia, dia tentu tidak menginginkan apa-apa lagi. Tidak masuk akal jika dia masih mencari hal lain lagi.
Kebahagiaan adalah nilai tertinggi, tidak ada lagi di atas itu. Setelah sampai pada kesimpulan itu, kini muncul lagi pertanyaan baru. Bagaimana manusia bisa menjadi bahagia? Cara hidup seperti apa yang membahagiakan? Aristoteles menguraikan 3 pola hidup untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, hidup yang mencari nikmat. Kedua, hidup yang praktis atau politis. Ketiga, hidup kontemplatif. Pola mana yang membahagiakan? Pertama, hidup yang mencari kenikmatan. Dalam filsafat ini dikenal dengan istilah hedonisme. Namun menurut Aristoteles, mencari kenikmatan seharusnya bukanlah tujuan hidup manusia, sebab kenikmatan bukan pengalaman yang khas manusia. Hewan juga merasakan kenikmatan. Perasaan nikmat bisa menjadi baik atau buruk, tergantung pada tindakan apa yang menghasilkan kenikmatan itu. Nikmat karena membantu orang lain berbeda dengan nikmat karena mengkonsumsi narkoba. Yang satu baik, yang lain jelas buruk. Kenikmatan bukanlah pengalaman yang mandiri, melainkan menyertai pengalaman lain, yakni pelaksanaan tindakan atau dorongan tertentu. Manusia menjadi bahagia bukan karena dengan pasif menikmati sesuatu, melainkan karena aktif bertindak. Melalui tindakan, manusia menyatakan diri, mengembangkan diri, dan mewujudkan potensi dirinya. Namun, lagi-lagi, hewan juga melakukan tindakan. Lantas tindakan seperti apa yang khas manusia dan membahagiakan? Jawaban Aristoteles adalah tindakan yang melibatkan akal budi, sebab akal budilah kekhasan manusia. Maka sampailah pada 2 pola hidup yang lain, yakni pola kehidupan politis dan kehidupan kontemplatif filosofis. Aristoteles mengistilahkan 2 pola hidup ini dengan hidup melalui praksis dan teoria. Namun istilah ini tidak sama dengan istilah praktek dan teori yang kita kenal sekarang. Praksis adalah partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat yang merealisasikan semua potensi diri seorang manusia, termasuk kerohaniannya dan juga akal budinya. Sementara itu, teoria adalah kegiatan kontemplasi, merenung secara mendalam, berefleksi ke dalam diri, mengarahkan jiwa pada hal-hal ilahi, atau kegiatan yang murni akal budi. Baginya, teoria atau hidup kontemplatif adalah kegiatan manusia yang paling luhur, sebab merealisasikan bagian jiwa manusia yang paling luhur, bahkan ilahi, yakni logos atau roh. Objek perenungan manusia adalah realitas yang tidak berubah, yang ilahi atau abadi. Oleh karena itu, bagi Aristoteles, hal yang paling membahagiakan bagi manusia adalah merenungkan hal-hal yang abadi dan ilahi. Ini adalah jalan filsafat. Filsafat sendiri berasal dari kata filosofia, yang artinya adalah mencintai kebijaksanaan. Meski demikian, pada kenyataannya manusia bukanlah makhluk rohani murni. Lagi pula, hanya segelintir orang yang melakukan teoria dan memiliki waktu untuk itu. Sebagian besar hidup manusia adalah kesibukan dalam urusan duniawi. Jadi harus dicari pola hidup alternatif selain teoria yang mengandung keterlibatan akal budi dan juga kesibukan duniawi secara bersamaan. Teoria saja tidak lengkap, sehingga belum cukup untuk menjawab pertanyaan tentang etika atau hidup yang baik. Oleh karena itu, Aristoteles menjawab pola hidup praksis. Praksis dalam pengertian Aristoteles adalah perealisasian diri manusia di dalam masyarakat, yang dalam konteks zaman itu adalah negara kota atau polis, seperti Athena. Praksis ini tidak sesederhana praktek, kesibukan, atau aneka tindakan lain yang tidak bermakna. Kebanyakan perbuatan manusia dikategorikan sebagai perbuatan, yang dalam istilah Aristoteles adalah poiesis. Ini adalah perbuatan yang dilakukan demi hasil di luar perbuatan itu sendiri. Jadi nilainya bersifat instrumental. Ini seperti pekerjaan yang kita lakukan demi uang, memasak demi menikmati makanan enak, membangun rumah demi hunian yang nyaman, dan lain-lain. Ada juga ponos, yakni pekerjaan berat dan kasar, yang juga adalah sarana untuk mendapatkan hal lain di luar pekerjaan itu sendiri. Manusia tidak bisa bahagia dengan pekerjaan kasar. Praksis adalah kegiatan yang membahagiakan pada dirinya sendiri. Misalnya, seseorang yang bermain musik melakukannya demi musik itu sendiri, karena itu menyenangkan ketika dilakukan, bukan karena ingin mencapai sesuatu di luar permainan itu. Nah, karena kekhasan manusia adalah kehidupan bermasyarakat yang melibatkan akal budinya, maka praksis adalah kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang memuaskan pada dirinya sendiri. Hewan dan dewa-dewa tidak bersifat sosial, mereka tidak butuh rekan sejenis untuk bisa bahagia. Jadi, selain akal budi, hidup sosial adalah hal yang khas manusia. Praksis yang membahagiakan adalah hubungan, komunikasi aktif, dan pergaulan dengan sesama manusia dalam struktur-struktur sosial yang khas manusiawi. Manusia menjadi utuh bila dia mengembangkan diri dalam keluarga, di antara sahabat, atau terlibat dalam urusan komunitas, masyarakat, dan negara, atau dalam konteks zaman Aristoteles yakni polis atau negara kota. Tujuan dari semua itu adalah kebahagiaan atau eudaimonia.
Itulah sebabnya Aristoteles menyebut manusia sebagai zoon politikon atau makhluk sosial. Ini tidak sama dengan kegiatan politik dalam pengertian kita sekarang. Ini adalah hidup bermasyarakat yang terasa penuh dan membahagiakan. Jadi, tindakan etis atau hidup yang baik dan membahagiakan dalam pandangan Aristoteles adalah hidup yang terrealisasi melalui partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kamu akan menjadi bahagia jika turut berpartisipasi dalam tindakan-tindakan yang memajukan kehidupan bersama, mengembangkan kebaikan bersama, tindakan-tindakan yang menjadikan kamu merasakan kebahagiaan dan kepenuhan diri, tercapai semua potensimu, baik secara rohani maupun jasmani, dalam kebersamaan dengan orang lain. Dari pembahasan ini terlihat bahwa Aristoteles memahami etika sebagai hidup politis atau praktis. Lebih tepatnya, hidup bermasyarakat yang memuaskan dan membahagiakan dan mengembangkan seluruh potensi diri yang ada dalam diri seorang manusia. Tindakan etis hanya terjadi dalam kerangka hidup sosial. Namun tentu masih ada pertanyaan yang mengganjal seputar pemikiran etis Aristoteles ini, misalnya tentang benturan nilai dalam masyarakat. Suatu tindakan yang membahagiakan bagi seseorang mungkin tidak membahagiakan bagi orang lain. Seorang yang sedang bermain musik mungkin merasakan kebahagiaan dengan melakukan itu, tetapi orang lain yang mendengarnya justru terganggu. Dalam video selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang pemikiran Aristoteles ini, khususnya tentang praksis mana yang betul dan baik. Akan diulas juga hubungan antara pemikiran etika Aristoteles ini dengan gurunya, Plato, bahkan juga dengan Socrates.